Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13 dan 14. Jadi tema kita kali ini adalah kekayaan dari Bilangan 13 dan 14. Kita akan baca ayatnya dari ayat yang saya lompat-lompat ya, supaya kita cepat. Pertama kita baca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan demikian. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron di tanah Ahiman Sesai Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setadan buah anggurnya, lalu berdua mereka menggandarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara, dan seterusnya. Kisah ini ditulis oleh Musa pada saat bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Nah, sebelum mereka memasuki ke tanah perjanjian, Musa mengirim 12 orang pengintai. Untuk apa? Untuk dicek dulu bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan alamnya, bagaimana sosial budayanya, bagaimana hasil buminya, subur atau enggak tanahnya. Lalu Musa minta, kalau kamu sudah di sana, bawa hasilnya. Itu yang orang 12 pengintai itu lakukan, dan dikatakan demikian ayat 25, sesudah 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada mereka sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tembus sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa Musa, Tuhan itu sebelum kita masuk ke tanah perjanjian,
Musa pengennya kondisi itu dipelajari dulu. Ini yang ini mau belajar. Kekayaan apa yang kita akan belajar dari perikop yang kita sudah baca? Kisah ini sudah biasa kita dengar. Kisah ini kita sudah tahu. Ya seperti itulah kisahnya, betul nggak? Tapi hari ini saya belajar bahwa ada kekayaan ilahi yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Tuhan itu pasti akan bawa kita keluar, masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang Tuhan mau, yang pertama itu kita perlu, yang pertama, keluar dari zona nyaman kita. Berapa banyak dari kita ingin hidup enak, ingin hidup diberkati oleh Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah keluar dari zona nyaman? Kenapa? Tuhan akan bawa kita ke negeri yang kita tidak tahu, betul nggak? Tetapi Tuhan mau kita mau melangkah dulu. Itu sebabnya 12 pengintai ini menggambarkan hidup kita orang Kristen. Mau nggak? Bagaimana orang Israel itu berespon? Bagaimana 12 pengintai itu berespon? Ada 2 respon yang terjadi. Yang pertama, Yosua dan Kaleb mereka punya respon yang berbeda dengan umat Israel. Dengan 10 pengintai, 10 pengintai itu bilang gini, wah di sana ya, itu banyak sekali orang-orangnya tinggi gede raksasa. Kita itu cuma seperti belalang. Berapa banyak dari kita, waktu kita mau keluar dari zona nyaman, respon kita tuh seperti 10 pengintai. Aduh takut lah, aduh nanti repot, aduh nanti ketemu yang aneh-aneh ya, yang masalahnya lebih besar dari masalah ini. Makanya jadi orang Kristen, kita tidak pernah mengalami yang namanya tanah perjanjian. Kenapa? Karena Anda hidup di zona nyaman. Hari ini, pesan kita keluar dari zona nyaman. Baru Anda bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Apa bedanya respon Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb bilang begini di ayat yang di ayat yang ke-30, Kaleb bilang gini, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Kaleb bilang, kita pasti bisa masuk dan kita pasti bisa mendudukinya. Coba Anda cari ya, kumpulan Kristen. Ada kumpulan orang Kristen yang tipikal 10 orang tadi. Kalau mau keluar dari zona nyaman, janganlah, takutlah, inilah, itulah. Tapi pengen masuk tanah perjanjian. Beda sama Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mereka bilang, tidak, kita pasti bisa masuk. Kalau kita melangkah, punya respon seperti Kaleb, saya percaya dia pasti akan menduduki yang namanya tanah perjanjian itu. Hari ini, apa kekayaan dari bilangan 13? Yang pertama, keluar dari zona nyaman Anda. Jangan terlalu berharap kalau Anda masih di zona nyaman Anda dan Anda pengen mengalami janji Allah, saya rasakan sulit. Seperti 10 pengintai itu. Dan hari ini firman Tuhan bilang keluar dari zona nyaman. Yang kedua, Musa itu mengajarkan begini. Kalau sebelum kita pergi itu amatilah dulu keadaan negeri itu, bagaimana negerinya, bagaimana kotanya, bagaimana tanahnya. Jadi itu semua tuh sudah di survei dulu, betul nggak?
Apa poin kedua? Poin yang kedua, pasang mata Anda untuk bisa melihat kondisi di sekeliling Anda. Matanya tuh dipasang. Mata apa? Mata ilahi. Memang secara daging kita akan lihat, wah ini kurang begini, betul nggak? Kan tadi kan mereka bilang ya, sebenarnya kalau dilihat itu tanahnya bagus, terus kekayaan alamnya bagus. Ya, kita mah harus pasang mata ilahi kita. Kita memang bisa lihat, bisa survei kalau orang sekarang bilang ya, survei dulu, lihat dulu. Tapi hasilnya yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu balik lagi iman orang itu, betul? 10 orang lihatnya yang sama, betul nggak? Kotanya sama, penduduknya sama, negaranya sama, hasil tanahnya sama, tapi kenapa bisa berbeda? Anda pernah merenungkan nggak itu? Kenapa 10 orang punya pendapat sama, tapi 2 beda? Kenapa itu? Pernah merenungkan nggak? Saya mau bilang, karena yang 2 orang ini memakai mata iman mereka, memakai mata ilahi mereka. Dan mereka itu ngomong sama Musa, kita pasti bisa masuk. Tapi orang 10 pengintai bilang, kita tidak mungkin masuk karena bangsa di sana gede-gede. Nah, saya mau bilang, hari ini kita perlu belajar. Yang pertama, keluar dari zona nyaman Anda. Yang kedua, pasang mata ilahi Anda. Miliki iman. Kalau Tuhan suruh apa, hal yang sederhana pun, saudara, itu bisa jadi berkat. Berapa banyak dari kita terlalu banyak dalih seperti 10 pengintai. Inilah kalau Anda baca di Bilangan 14 itu dikatakan, sesudah mendengar berita itu, tentunya orang banyak itu selalu percaya gini, kalau minoritas yang ngomong itu nggak percaya, udah apalagi orang minoritas, mereka nggak akan didengar dimanapun ya. Orang yang minoritas jarang didengar, tapi kok orang yang mayoritas itu yang didengar. Apalagi kalau dia pakai branded dong gitu ya, sorry ya, pasti didengar dong. Benar salah ya didengar aja. Ini kejadian di Bilangan 14. Sesudah mendengar berita itu dikatakan, mulai malam itu bangsa Israel, seluruh bangsa itu bersuruh-suruh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Menangis, dibilang gitu. Aduh, kenapa Tuhan, kenapa bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas dengan pedang dan istri kami menjadi tawanan? Lebih baik kami pulang ke Mesir. Saudara bayangin, sesudah dengar kabar dari yang mayoritas tadi 10 orang, langsung umat Israel bersungut-sungut. Berapa banyak dari kita, waktu kita tidak pakai mata ilahi kita, mata iman kita, apa yang keluar? Persungutan. Kuku lututnya. Kuku lututnya, di ima kuku lutut, di ranjang kuku lutut, di kasur kuku lutut, mau mandi kuku lutut, ke mobil kuku lutut, udah sampai pabrik kuku lutut dipelihara, ampun deh. Dan saya mau bilang, Tuhan dengar itu. Sorry ya bagi Anda yang tidak mengerti bahasa Sunda, omelan, bersungut-sungut di ranjang, bersungut-sungut di kamar mandi, bersungut-sungut di kasur, bersungut-sungut mau arah ke kantor di mobil ya. Udah di kantor bersungut-sungut kalau Anda bekerja. Kalau Anda punya usaha, di semua tempat Anda bersungut-sungut. Ini yang saya bilang, bersungut-sungut digedein. Dan saya mau bilang, dalam kisah ini ditulis bahwa Tuhan itu dengar banget kalau kita ngomel-ngomel. Kalau kita memperkatakan hal-hal negatif itu, Tuhan itu dengar. Makanya beda, orang yang pakai mata iman dia percaya, dia menguatkan kepercayaannya, betul nggak?
Tapi kalau orang yang cuma lihat realita, tidak pakai iman, sudah kelihatan bersungut-sungut. Takutnya lebih dulu, takutnya lebih banyak. Dan kalau orang yang takutnya dipelihara ya, lama-lama menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tuhan, kenapa begini? Kenapa kami harus tersiksa? Harusnya mah kami di Mesir aja. Hari ini Anda harus bertobat. Keluar dari zona nyaman Anda. Anda harus pakai mata iman Anda, baru bisa Tuhan bekerja, baru bisa Tuhan bawa Anda ke tanah perjanjian. Saya bilang, apa itu tanah perjanjian? Tanah yang Tuhan janji kalau kita masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan akan pelihara kita di sana. Setiap orang punya tanah perjanjian yang beda, nggak sama dong. Setiap keluarga punya tanah perjanjian yang sama. Tidak bareng-bareng mungkin ya. Kenapa? Karena janji Tuhan berbeda bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi. Hari ini, kalau Anda mau mengalami yang namanya tanah perjanjian, mari. Yang pertama, keluar dari zona nyaman Anda. Yang kedua, Anda harus pakai mata iman Anda, mata ilahi Anda, untuk melihat apa yang Tuhan mau Anda kerjakan. Dan yang terakhir, buang semua persungutan itu. Kenapa? Persungutan itu akan mendatangkan dosa. Dan hari ini kebenaran ini sudah disampaikan. Kalau Anda mau mengalami, aduh Bu, saya pengen breakthrough, saya hidupnya begini-begini aja, Ibu bagaimana Bu? Saya bilang bertobat. Jangan hidup seperti yang Anda mau. Keluar dari zona nyaman Anda. Kenapa? Tuhan cari orang-orang yang mau keluar seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun ya ini dibilang mereka cuma potong tadi itu, cuma potong tandanya itu, mereka bawa setandan kecil ya. Bunga anggur tuh mereka bawa dipanggul, itu tandanya cuma sedikit. Tapi bagi orang-orang yang punya iman, dengan tanda yang sedikit itu, mereka percaya bahwa Tuhan bisa, Tuhan yang menyertai kita dahsyat. Ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Dia sangat kreatif, dia punya banyak cara untuk memberkati Anda atau membawa Anda masuk ke tanah perjanjian, asalkan Anda punya iman. Jadi hari ini mari, bagi Anda yang ragu, masih belum breakthrough, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami juga hari-hari ini, kalau Anda ada yang mau didoakan, kalau Anda ada yang mau dikonseling gitu ya, Anda boleh hubungi kami ya. Kami akan mendoakan Anda. Kami akan bersepakat untuk melayani Anda. Jadi, hari ini adalah hari yang baik buat Anda. Kenapa? Pada saat Anda menonton renungan ini, kami siap melayani Anda. Nanti akan ada nomor telepon yang dimasukin, itu Anda boleh hubungi dan kami akan melayani Anda. Oke, pada akhirnya sebelum kita tutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, dari bilangan 13 ini kami belajar kekayaan dari bilangan 13 yang pertama. Kami harus keluar dari zona nyaman kami. Tuhan, kami mau percaya, kami mau nurut, kami mau keluar dari zona nyaman kami. Yang kedua, kami mau pakai mata ilahi, kami mau pakai mata iman kami. Karena kami sungguh percaya bahwa kalau Tuhan yang menyuruh kami, pasti Tuhan akan menggenapi janji Tuhan. Rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami hamba-Mu berdoa. Hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengar renungan ini. Kami berdoa biar terjadi kiranya terobosan yang baru terjadi dalam rumah tanggamu, terobosan yang baru terjadi dalam ekonomimu, terobosan yang baru dalam kehidupan keluargamu. Kami sungguh percaya
waktu kami taat sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya, beriman, percaya kepadamu, kami percaya Tuhan kami lebih besar daripada apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kiranya firman-Mu yang diberitakan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengerjakan sempurna rencana Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.